بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bertambahnya nikmat itu disampaikan oleh banyak para ulama tafsir. Yang pertama adalah Allah jadikan orang tersebut merasakan kenikmatan itu sebagai kenikmatan. Karena betapa banyak orang yang dia mendapatkan nikmat tetapi tidak dapat merasakan bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadanya dalam bentuk material. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah Jumat hari ini, marilah kita menurunkan, mentadaburkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, surat yang kelima ayat yang ke-35. Karena sesungguhnya tadabbur Al-Quran, membaca ayat Al-Quran, memahami kandungan isinya, mengamalkannya di dalam kehidupan, adalah sebuah metode yang paling besar untuk kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menuturkan kepada kita dalam ungkapannya tentang Al-Qur'an, "Lau kana qulubuna sahihan ma saba'na bil Qur'an." Kalau seandainya hati yang kita miliki, hati yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan di dalamnya, berada dalam keadaan yang sehat, tentu kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Qur'an. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35 ini, Allah tabaraka wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan-jalan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kalian mendapatkan keberuntungan. Inilah ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-35 tadi. Apa komentar dan penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini? Yang pertama disampaikan oleh para ulama tafsir, kembali di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa taala mengulangi kalimatnya dengan kalimat panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang beriman secara khusus di dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran yang menurut para ulama tafsir di dalam catatan dan penelitian mereka lebih dari 80 kali Allah gunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Lebih dari 80 kali Allah panggil kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya panggilan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan nisbat kepada iman, dengan disandarkan kepada keimanan, bahwa sungguh ketika Allah Tabaraka wa ta'ala memanggil kaum muslimin dengan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka untuk menyambut seruan iman, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sehingga apa yang Allah sebutkan setelah panggilan itu imma bil amri wa imma bin nahi. Bisa jadi dalam ayat tadi setelah Allah panggil dengan kalimat iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang beriman tadi perintah dan larangan untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala tadi, yang pada hakikatnya panggilan yang Allah panggil dengan kalimat iman, yang Allah berikan perintah dan larangan, tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan mereka yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikatnya agama. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, mengikuti tuntunan yang Allah berikan, tidak lain dan tidak bukan lisalahil ibadi dunyahum wa akhirat. Pada hakikatnya bahwa apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, apa yang Allah bimbing, manakala dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan dampak positif dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah memberikan penegasan kepada kita. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun beriman, laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia, dan akan kami balas dengan balasan yang lebih baik dalam kehidupan akhirat. Jaminan yang Allah berikan. Di dalam ayat ini, ikhwatu iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada kita yang pertama dengan kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat sebuah ketakwaan banyak disampaikan oleh para ulama adalah rasa takut yang muncul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Talak bin Habib
radhiyallahu anhu pernah menuturkan kepada kita ketika ditanya tentang sebuah ketakwaan, beliau berikan rumusan kepada kita, an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju rahmatullah wa antarka ma'siyatallah takhafu iqaballah. Kata beliau, hakikat sebuah ketakwaan yang banyak Allah perintahkan di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan kemauan seseorang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya petunjuk yang Allah berikan berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ganjaran yang Allah berikan, dan dia tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dituturkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya apa sebuah ketakwaan itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan sebuah gambaran analogi yang sangat sederhana. Kata beliau radhiyallahu anhu, pernahkah engkau melewati satu tempat yang penuh dengan duri, tempat yang penuh dengan ranjau, tempat yang penuh dengan hal-hal yang membahayakan? Apa yang kau lakukan ketika engkau melewati tempat itu? Maka sahabat yang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi menyatakan, tentu kami wahai Umar akan berhati-hati ketika melewati jalan itu. Nah, itulah hakikat sebuah ketakwaan. Hidup yang penuh dengan ketakwaan adalah hidup yang penuh dengan kehati-hatian, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, membaca tuntunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan yang dia jalani dalam kehidupan dunia dia akan lalui dengan jalan penuh keselamatan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini untuk meraih sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah. Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman untuk mencari jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang kita rilis, yang kita tempuh, yang kita lakukan, yang kita jalani, adalah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita lakukan dalam kehidupan ini kecuali semata-mata untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan saleh di dalam hidup dan kehidupannya. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya, badiu bil a'mal, segeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh dalam hidup kalian. Amalan saleh yang ditafsirkan, dirinci, didefinisikan oleh para ulama adalah amalan yang memberikan manfaat, amalan kebaikan untuk urusan dunia dan akhiratnya. Yang ketiga Allah perintahkan di dalam ayat ini, wajahidu fi sabilih. Bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat sebuah ketakwaan. Membutuhkan sebuah kesungguhan untuk meraih sebuah ketakwaan. Membutuhkan optimalisasi. Kita optimalkan apa yang kita miliki, yang Allah berikan berupa kenikmatan, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tuturkan dalam surat Al-Qasas, Allah sampaikan kepada kita, wabtaghu
ilaihil wasilah. Di dalam ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menelusuri jalan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan kesungguhan di dalam menempuh jalan tadi, karena sungguh kesungguhan itu kembali kepada diri kita sendiri. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-69. Allah tegaskan kepada kita, siapa yang dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa man jahada fina fa innahu yujahidu li nafsihi. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh hakikatnya bersungguh-sungguhnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kebaikannya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. 3 perintah ini Allah tutup dengan kalimatnya. Allah sampaikan kepada kita di akhir perintah tadi untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan meraih sebuah ketakwaan dan bersungguh-sungguh di jalannya. Allah sampaikan kepada kita, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. 2 hal yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Kalimat keberuntungan yang disebutkan di dalam ayat ini maknanya adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan yang kedua, agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau mau kita lanjutkan tadabbur yang disebutkan Allah dalam ayat tadi. Pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-36 dan ke-37, Allah berikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mau dan enggan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah sebutkan kepada kita, kalaulah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari api neraka dengan tebusan dari kehidupan dunia yang dia miliki dahulu, tidak akan pernah ditolak. Permintaan mereka pasti tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka inginkan untuk menebus dirinya dengan apa yang dia miliki dari kehidupan dunia, sebanyak apapun tidak akan pernah mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ayat yang kita tadabburkan ini memberikan kepada kita keinginan untuk kita meraih sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari jalan untuk meraih ketakwaan itu dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketakwaan tadi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.